Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Kurniawan, selaku anggota program bantu untuk program kerja Karina yang berjudul Sosialisasi Manfaat dan Tantangan Digitalisasi UMKM. Yang pertama yaitu pengertian UMKM. UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. UMKM ini sendiri dibagi menjadi 3 kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Yang pertama yaitu usaha mikro, memiliki nilai aset tidak lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Untuk hasil penjualannya, usaha mikro mendapatkan paling besar 300 juta per tahunnya. Yang kedua yaitu usaha kecil, memiliki nilai aset sebesar 50-500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Untuk hasil penjualan usaha kecil mendapatkan lebih dari 300 juta atau 2,5 miliar per tahunnya. Yang ketiga yaitu usaha menengah, memiliki nilai aset sebesar 500 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Untuk hasil penjualan dari usaha menengah sendiri mendapatkan sebesar 2,5 sampai 50 miliar per tahunnya. Lalu fakta UMKM di Indonesia. UMKM sendiri mempunyai kontribusi yang sangat besar serta krusial bagi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, berdasar data di tahun 2015, tingkat penggunaan teknologi digital untuk UMKM sendiri masihlah sangat rendah. Karena 36% UMKM masih belum terkoneksi dengan internet atau belum menggunakan internet. Kemudian 37% UMKM sudah menggunakan internet akan tetapi hanya digunakan untuk keperluan media sosial atau level mendasar. Selanjutnya yaitu 18% UMKM sudah bisa menggunakan internet serta bisa mengintegrasikan sosial media dengan pelanggan produk mereka atau level menengah. Kemudian 9% UMKM sudah bisa memaksimalkan peran internet untuk mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya yaitu e-commerce. Dalam transaksi online e-commerce terdapat 4 komponen penting, yaitu store atau marketplace, kemudian penjual dan pembeli, yang ketiga yaitu payment gateway, dan yang terakhir adalah jasa pengiriman. Pada e-commerce ini sendiri terdapat 5 jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, yang dimana e-commerce adalah pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis juga. Contohnya yaitu adalah perusahaan menyedia peralatan perusahaan. Kemudian yaitu yang kedua adalah business to consumer atau B2C, yang dimana pihak e-commerce adalah pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk pribadi. Yang ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C, yang dimana pada jenis ini e-commerce adalah tempat yang mana penjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce ini sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen secara langsung. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B.
Pada jenis ini, e-commerce adalah suatu sarana seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah business to administration atau B2A, yang dimana e-commerce adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Sarana penjualan produk dapat berupa toko atau marketplace, di mana perbedaan mereka adalah toko dikelola sendiri, sementara marketplace dikelola lembaga tertentu. Maka dari itu, di toko kita bebas menjual apa saja dan promosi kapan saja, sementara di marketplace ada peraturan yang harus diikuti. Di toko, kita tidak perlu bagi keuntungan dengan pihak lain, sementara di marketplace, keuntungan akan dipotong untuk pajak penggunaan situs. Di toko, segala keperluan diurus sendiri, sementara di marketplace, kita tidak perlu terlalu repot untuk urusan promosi. Yang terakhir, di toko, jaringan pelanggan terbatas karena belum dikenal secara luas. Sementara marketplace cukup dikenal. Contoh-contoh marketplace di Indonesia adalah Blibli, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ada berbagai macam manfaat yang bisa didapat dengan mendigitalisasi UMKM. Salah satunya adalah membuat interaksi dengan pelanggan menjadi lebih efisien. Hal ini bisa terjadi karena pelanggan tidak harus datang secara fisik ke toko, dan penjual pun tidak harus menghampiri pelanggan untuk menawarkan produk atau selalu standby di satu tempat. Melainkan, spesifikasi produk dapat dilihat secara online, dan pertanyaan-pertanyaan dan interaksi lainnya antara penjual dan pelanggan juga dapat dilakukan melalui WhatsApp, email, atau telepon, yang hanya memerlukan HP atau laptop. Dengan pelayanan yang lebih efisien, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Selain itu, digitalisasi UMKM juga dapat memberikan keamanan di tengah kondisi pandemi saat ini karena tidak adanya kontak fisik. Digitalisasi UMKM juga dapat membuat biaya pemasaran menjadi relatif lebih murah, karena penggunaan media sosial seperti pepostingan gambar produk, testimoni, dan penulisan tentang produk dapat dilakukan secara gratis dan hanya membutuhkan kuota internet. Tetapi, untuk menggunakan media sosial dengan maksimal, seperti penggunaan Instagram Ads untuk pemasaran, hal ini tidak sepenuhnya gratis. Tetapi, meskipun promosi melalui ads membutuhkan biaya, jangkauan ke pengguna media sosial di seluruh dunia akan menjadi nilai plus dalam penggunaannya. Terlebih dari itu, algoritma media sosial dapat membuat promosi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas, pelaku UMKM juga dapat kesempatan untuk bersaing di skala besar. Digitalisasi UMKM dalam bentuk menggunakan marketplace sebagai platform berjualan juga dapat memudahkan pemasaran karena sistem yang sudah tersedia. Selain dapat menguntungkan interaksi antara pelaku UMKM dan pelanggan, dan juga pemasaran, digitalisasi UMKM juga dapat mengurangi biaya operasional dan modal karena tidak harus adanya toko fisik, memudahkan monitoring arus kas bila menggunakan marketplace karena adanya pencatatan keuangan di aplikasi, dan juga memudahkan pencarian informasi untuk pengembangan usaha dan pemantauan perkembangan kompetitor dan juga perubahan pasar. Akan tetapi, untuk merealisasikan manfaat digitalisasi UMKM, kita juga harus paham akan tantangan yang mungkin akan dihadapi dan bersiap untuk menghadapinya. Maka dari itu, saya juga mencantumkan beberapa tantangan yang mungkin akan ditemui saat mendigitalisasikan UMKM. Yang pertama adalah diperlukannya kompetensi penggunaan internet dan teknologi yang baik oleh pelaku UMKM, termasuk menggunakan internet dalam bertransaksi, menggunakan aplikasi e-commerce untuk operasional usaha, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Selain itu, teknis pemotretan dan penulisan konten untuk produk juga tidak kalah penting untuk membuat produk yang kita jual terlihat lebih menarik dan membuat orang-orang tertarik untuk membelinya. Tantangan yang kedua adalah informasi yang dapat tersebar dengan cepat dan luas di internet. Meskipun hal ini dapat memberi dampak yang baik, tapi juga membuat kita harus berhati-hati untuk tidak menjual produk yang buruk atau memberikan pelayanan yang tidak ramah.
terutama karena pembeli dapat memberikan ulasan tentang produk kita di marketplace yang dapat dibaca oleh calon-calon pembeli lainnya. Yang ketiga adalah banyaknya persaingan. Sama seperti pembeli yang bisa datang dari seluruh penjuru dunia, begitu pula halnya dengan para penjual. Maka dari itu, pelaku UMKM juga perlu mempunyai strategi untuk menghadapi tantangan ini. Yang terakhir adalah kemungkinan adanya penipuan, seperti bukti transfer yang palsu dan ancaman cyber lainnya, yang mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan internet. Setelah mengetahui beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika mendigitalisasikan UMKM, saya juga ingin mencantumkan beberapa cara untuk mengatasi tantangan tersebut, di mana saya juga akan memberi beberapa link ke dokumen-dokumen yang teman KKN saya buat yang saya kira akan membantu penjelasan kali ini. Cara pertama untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM supaya dapat membangun strategi digital marketing yang komprehensif, termasuk strategi pemasaran melalui Instagram dan media sosial lainnya, dan penulisan konten yang menarik untuk berjualan. Yang kedua adalah pemahaman tentang metode pembayaran online, misalnya dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan dan platform pembayaran online, mengaktifkan fitur virtual account, atau menggunakan layanan payment gateway. Yang ketiga adalah pemberian pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan cara membangun percakapan yang berarti yang dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan pengaruh komunikasi yang maksimum, yang diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan dan juga kenyamanan. Marketplace dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung interaksi tersebut antara penjual dan pelanggan. Yang keempat adalah penjagaan kualitas produk, termasuk kebersihan dan keamanan produk, seperti dengan memastikan bahwa produk yang dikirim dikemas dengan aman supaya kondisinya tetap baik waktu sampai di tangan pembeli. Selain itu, produk juga dapat didesain dengan cantik supaya dapat terlihat menarik di mata calon pembeli. Yang kelima, untuk memastikan barang tiba tepat waktu di tangan konsumen, pemilihan ekspedisi yang tepat, misalnya yang memiliki reputasi baik akan ketepatan waktu, dan perancangan konsep delivery yang baik juga akan diperlukan. Jadi, dengan adanya pelayanan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, hal ini dapat menguntungkan kita jika mereka menceritakan tentang pengalaman belanja mereka ke orang lain atau menulis ulasan yang baik tentang toko kita di marketplace. Yang keenam, untuk mengantisipasi persaingan yang semakin luas, kita perlu untuk melakukan riset tentang produk-produk yang sedang populer di masyarakat, untuk memahami produk apa yang harus dikembangkan, dan juga melakukan inovasi-inovasi yang kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, untuk menghindari penipuan-penipuan yang mungkin terjadi, kita juga harus lebih berhati-hati, seperti dengan mengecek ulang saldo di rekening kita untuk memastikan bahwa bukti transfer yang dikirimkan oleh pembeli adalah asli, dan belajar penggunaan internet dengan aman lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Kami harap presentasi ini dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan tentang manfaat dan tantangan digitalisasi UMKM.